Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemodelan OLAP untuk menunjang prestasi peserta didik pada SMP MIS menggunakan metode pengumpulan data yang dioptimalkan. Berikut biodata saya. NIM saya 20.551341. Nama saya Muhammad Evan Ridwan. Kemudian pembahasan yang pertama mengenai latar belakang, terdapat pembahasan mengenai prestasi, OLAP, kelas tambahan, dan Dragonfly Optimization Based Clustering. Kemudian pada solusi, OLAP dengan pengoptimalan Dragonfly Optimization Based Clustering. Pembahasan pertama mengenai prestasi. Prestasi adalah bukti peningkatan yang diperoleh siswa sebagai pernyataan ada tidaknya kemajuan atau keberhasilan. Prestasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dari akademik atau hasil atau pencapaian yang diperoleh siswa dari aktivitas belajar, sedangkan non akademik hasil atau pencapaian yang diperoleh siswa dari aktivitas UKM seperti kejuaraan e-sport, futsal, perlombaan coding, dan lainnya. Kemudian OLAP, Business Intelligence, menyediakan kemampuan teknologi untuk mendukung proses keputusan dengan informasi yang andal dan wawasan analitis. Dan Online Analytical Processing atau OLAP merupakan teknologi yang digunakan untuk menata database bisnis besar dan mendukung kecerdasan bisnis. Banyak solusi canggih yang ditawarkan oleh OLAP. Kemudian dari OLAP menghasilkan sebuah laporan. Dari laporan tersebutlah organisasi mengambil keputusan. Kelas tambahan. Jadi dari proses belajar mengajar, siswa melakukan pembelajaran formal, kemudian namun dari proses itu terkadang terdapat siswa yang belum terlalu paham sehingga nilainya rendah. Kemudian peran OLAP di sini berfungsi mengelola nilai siswa tadi untuk menentukan siswa mana saja yang harus mengikuti kelas tambahan. Kemudian di kelas tambahan diharapkan siswa mampu memperbaiki pemahamannya terhadap pelajaran yang kurang mereka pahami. Dan mengapa pembelajaran tambahan penting untuk dilakukan? Dari segi prestasi, salah satu faktor untuk mengukur bahwa proses belajar mengajar itu dinyatakan berhasil dan menghasilkan generasi yang baik. Kemudian dari segi siswanya, jadi kalau siswanya baik, insya Allah negara ini juga akan menjadi lebih baik. Kemudian dari proses belajar mengajar, terkadang tidak semua siswa mampu fokus atau dapat memahami semua isi mata pelajaran dalam kelas formal. Solusi yang ditawarkan dari permasalahan tadi ialah menggunakan OLAP yang didukung dengan Dragonfly Optimization Based Clustering. Apa itu Dragonfly Optimization Based Clustering? Jadi DeepOC adalah salah satu algoritma optimasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Algoritma ini terinspirasi dari spesies capung dalam menangkap mangsa algoritma. Dalam algoritma ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama, eksplorasi. Capung menciptakan subkawanan dan terbang di atas wilayah yang berbeda dalam kawanan dinamis yang merupakan tujuan dari fase eksplorasi. Kemudian pada fase eksploitasi, namun dalam kelompok statis, capung terbang dalam kawanan yang lebih besar dan sepanjang satu arah, yang menguntungkan dalam fase eksploitasi. Jadi ada fase eksplorasi, ada juga fase eksploitasi. Kemudian OLAP dengan pengoptimalan Dragonfly Optimization Based Clustering. Bagaimana DeepOC mampu meningkatkan akurasi OLAP? Dari segi inputnya, apabila data yang diinput ke OLAP cukup besar, maka hasil dari query akan memakan banyak waktu. Namun, hal ini bisa dioptimalkan dengan DeepOC dengan membagi dataset ke beberapa kelompok atau cluster, sehingga output dari OLAP menjadi lebih cepat dan efisien. DeepOC ini lebih baik dibanding metode pengelompokan asal lainnya yang dikemukakan oleh Anjani Yadav dan Anand Kumar Tripadi pada tahun 2021. Kemudian rumusan masalah yang pertama mengenai penerapannya. Apakah penerapan OLAP dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh SMP MIS dalam menentukan siswa mana yang harus melakukan pendidikan di kelas khusus? Kemudian dari segi akurasinya, berapa tingkat akurasi dan efisiensi serta kecepatan dalam penggunaan OLAP, serta setelah ditingkatkan dengan
DFOC dalam menentukan siswa mana yang memiliki nilai rendah pada mata pelajaran tertentu. Kemudian batasan masalah yang pertama itu dari datasetnya, yang kedua dari jenis datanya, yang ketiga dari sumbernya, yang keempat mengenai data yang diambil yaitu siswa yang aktif saja. Kemudian algoritma yang digunakan yaitu DFOC, kemudian sistemnya hanya mengambil keputusan dengan OLAP. Kemudian tujuan penelitian yang pertama itu mengetahui performa penerapan OLAP dalam menentukan siswa mana yang perlu untuk melakukan kelas tambahan atau kelas khusus untuk memperbaiki pengetahuannya terhadap mata pelajaran tertentu. Kemudian yang kedua, mengetahui tingkat akurasi dari penerapan OLAP dalam menentukan siswa yang membutuhkan pembelajaran tambahan setelah melakukan penekan DFOC dalam menentukan data. Manfaat bagi sekolah itu dapat mengelola pembelajaran peserta didik menjadi lebih terarah dan prestasi meningkat secara signifikan. Kalau dari segi siswanya, jadi siswanya itu mendapat keuntungan, mereka tidak perlu menunggu akhir semester untuk melakukan remedial. Kemudian dari peneliti dapat mengetahui bahwa penerapan OLAP itu berfungsi juga di pendidikan. Kemudian DFOC mampu untuk meningkatkan waktu kerja dari OLAP itu sendiri. Tinjauan pustaka. Jadi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budi Harjanto dan Gunawan Budi Prasetyo pada tahun 2017 dengan judul Perancangan Aplikasi Bisnis Intelijen Hasil Proses Pelajar Mengajar Studi Kasus Program Studi Manajemen Informatika. Jadi pada penelitian ini kasusnya adalah dosen itu setiap akhir semester itu harus mengumpulkan nilai dan dikumpulkan dalam bentuk Excel. Nah, dari penelitian ini mereka mencoba untuk mempermudah hal itu dengan bisnis intelligence. Jadi data-data nilai siswa itu diinput menggunakan Excel ke dalam bisnis intelligence sehingga dari data tersebut dapat diambil keputusan. Landasan teori. Jadi online analytical processing atau OLAP adalah sebuah konsep data multidimensional dengan konsep mengaktualisasi data transaksional perusahaan, bukan hanya mengagregasi data. OLAP memberikan kemampuan pada sistem intelijensi bisnis untuk melihat data dengan cara baru. Keaslian penelitian. Jadi penelitian yang ada yang dilakukan oleh Laitul Febriani, Nilasari dan kawan-kawan itu mereka menerapkan DOA atau DFOC untuk mengatasi data constraint bounded knapsack. Jadi tujuannya itu memperoleh solusi optimal dengan mengambil kombinasi barang sedemikian hingga semua batasan juga tidak melewati kapasitas yang tersedia. Kesimpulannya, mereka mampu untuk mengukur dan meningkatkan dari parameter yang ada. Kemudian dari saran atau kelemahannya, menggunakan DFOC pada kasus yang dilakukan peneliti sepertinya kurang begitu tepat sebab DFOC tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian perbandingan dari penulis dengan penelitian kami adalah pada penulis menggunakan DFOC untuk menyelesaikan permasalahan multiple constraint knapsack. Dalam hal ini kurang begitu tepat. Dan untuk penelitian yang kami lakukan adalah menerapkan DFOC untuk mengatasi data yang besar, yaitu membaginya menjadi kelompok-kelompok atau cluster. Dan hal ini lebih efektif dalam penerapan DFOC dibandingkan untuk mengatasi dataset yang constraint.knapsack problem. Kemudian dari metode penelitian yang pertama itu jenis penelitiannya yang digunakan oleh peneliti adalah merupakan penelitian kuantitatif, sifat penelitiannya eksperimental, jadi kami mencoba DFOC, kemudian pendekatannya sesuai dengan jalur yang telah dibuat. Pengumpulan data sepenuhnya studi dokumen dari pada SMP MIS. Sumber lain mungkin dari buku dan jurnal, dosen dan mahasiswa, kemudian kerabat dan keluarga.
Kemudian metode analisis data. Jadi setelah data dikumpulkan, kemudian data siap untuk dianalisis. Dalam menganalisis data, kami menggunakan aplikasi table out. Kemudian alurnya. Jadi yang pertama itu validasi penelitian, kemudian pada pengumpulan data, kami melakukan pengumpulan data. Kemudian data diolah menggunakan ETL dan ELT pada data warehouse. Dari data warehouse tersebutlah dilakukan penerapan DFOC. Nah, dari DFOC kemudian masuk ke OLAP server. Nah, pada hasilnya kami mendapatkan information, reporting, query, data, meaning. Kemudian kami melakukan perbandingan metode. Sistematika penulisan. Yang pertama bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 penutup. Rencana jadwal penelitian. Pendekatan penelitian dilakukan Agustus Oktober, pengumpulan datanya dilakukan Agustus sampai November, kemudian analisa menggunakan DFOC dilakukan pada Oktober dan November. Kesimpulannya, pada perencanaan ini kami akan membuat sebuah teknologi OLAP untuk membantu SMP MIS dalam mengelola nilai siswanya dan menerapkan DFOC untuk mempersingkat waktu query yang diakibatkan besarnya data yang diproses oleh OLAP. Jadi penerapan OLAP kemudian ditingkatkan atau dioptimalkan dengan DFOC. Berikut referensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.